Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Pancasila O. Anggota kami yang pertama, M. Lukman dengan NIM 0918132, Brian Novendra dengan NIM 11191016, saya sendiri yaitu Febriana dengan NIM 11191023, Muhammad Akbar dengan NIM 11191047, Muhammad Chandra Syaputra dengan NIM 11191049, dan Trivania Rala Putra dengan NIM 11191072. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kecenderungan lunturnya landasan moral dan keagamaan dalam masyarakat modern berbasis iptek. Adapun beberapa daftar isi yang ada pada presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga metode perolehan data, keempat hasil, kelima contoh yang relevan, dan yang keenam kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Akbar. Oke, baik. Jadi adapun latar belakangnya itu, di masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mengalami peningkatan yang sangat pesat, di mana hal itu berdampak pada peradaban manusia yang mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai teknologi tercipta untuk memudahkan segala aktivitas manusia, tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga masuk ke bidang iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang ini, selain memberikan dampak positif seperti memberi kemudahan dalam kehidupan manusia, juga dikhawatirkan akan menyumbangkan hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan landasan moral dan keagamaan justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada positif. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah gerbang yang mampu menyaring berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek. Salah satunya yang paling diharapkan ialah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dibangun dan dibumikan di setiap aktivitas masyarakat Indonesia, terutama pada era globalisasi saat ini. Sangat banyak yang dapat mengancam negara kesatuan tercinta ini, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana perkembangan iptek berkembang semakin pesat. Oleh sebab itu, kita haruslah menanam nilai-nilai Pancasila di jiwa sanubari kita, agar tetap menjadi masyarakat modern yang bermoral dan berakhlak bagus untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, seberapa pentingkah Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi? Apakah iptek yang ada pada saat ini sudah didasari oleh Pancasila? Yang kedua, cara yang dapat dilakukan oleh para generasi muda dalam mengatasi lunturnya nilai moral dan keagamaan dalam perkembangan iptek di era globalisasi sekarang ini. Baik, untuk tujuan akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Selanjutnya tujuan yang pertama, mengetahui pentingnya Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan iptek di era globalisasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh perkembangan iptek pada era globalisasi terhadap lunturnya nilai moral dan keagamaan. Untuk metode perolehan data akan dijelaskan oleh Brian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode perolehan data. Jadi untuk metode perolehan data yang digunakan oleh kelompok kami menggunakan metode berupa kuesioner, di mana kuesioner ini dilakukan secara online. Kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan bantuan dari media berupa Google Forms, yang mana pada metode ini kami membuat 5 macam pertanyaan yang sebelumnya telah kami diskusikan. Kemudian 5 pertanyaan itu terdiri dari 4 pertanyaan esai dan juga 1 pertanyaan pilihan. Dan pada pertanyaan yang dibahas mengenai seberapa penting Pancasila sebagai dasar iptek. Kemudian untuk perolehan datanya sendiri itu didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah dibuat ke sebagai besar kalangan mahasiswa, baik dari Institut Teknologi Kalimantan maupun dari luar Institut Teknologi Kalimantan, dengan rentang usia di antara 18 sampai dengan 21 tahun.
dari persebaran kuesioner tersebut, maka didapatkanlah perolehan data sebesar 58 responden. Baik, untuk hasil data akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setelah melakukan penyebaran kuesioner sebagai bagian dari teknik pengumpulan data, maka kami memasukkan nama-nama mahasiswa dan umur responden dalam daftar tabel seperti berikut. Dari tabel berikut, kami buat grafik. Yang pertama, terdapat kami kelompokkan umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Untuk umur 19 tahun mempunyai jumlah 37 orang. Kemudian untuk 19 tahun mempunyai jumlah 19 orang, dan 20 tahun mempunyai jumlah 14 orang, dan 21 tahun 2 orang. Untuk pertanyaannya kurang lebih di kuesioner kami seperti ini. Dan dari hasil kuesioner kami mengambil data dan mengelompokkannya berdasarkan umur, di mana soal yang pertama adalah pentingkah Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi. 4 dari 5 atau 80% mahasiswa berumur 18 tahun mengatakan ya, yang artinya 1 dari 5 mahasiswa berumur 18 tahun mengatakan tidak. Sedangkan semua mahasiswa dengan rentang umur 19 sampai dengan 21 tahun menyatakan ya. Dan soal yang kedua, menurut kalian apa alasan dari pernyataan di atas? 17% mahasiswa menjawab karena Pancasila digunakan untuk mengkontrol arah dan tujuan perkembangan iptek. Dan 16% mahasiswa menjawab Pancasila adalah paradigma pembangunan Indonesia yang berarti sebagai kerangka acuan aspek pembangunan nasional yang dijalankan Indonesia. Dan 30% mahasiswa menjawab karena Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia sehingga wajib dijadikan sebagai dasar perkembangan iptek. 12% mahasiswa menjawab agar tidak ada penyalahgunaan iptek dalam perkembangannya. Dan 25% mahasiswa menjawab untuk mempertahankan kebudayaan, moral, dan etika yang sudah ada pada bangsa Indonesia. Kemudian nomor 3, pertanyaannya adalah apakah kalian sendiri merasa bahwa iptek yang ada pada saat ini sudah didasari oleh Pancasila? Dari kuesioner tersebut didapatkan hasil 34% mahasiswa menjawab belum, karena masih banyak iptek yang mengarah ke globalisasi dan jauh dari norma-norma Pancasila. Kemudian 12% mahasiswa menjawab sudah, karena iptek dapat membantu orang-orang dalam menerima bantuan sosial, memenuhi segala kebutuhan, bahkan membantu masyarakat Indonesia dalam hal transportasi yang termasuk dalam Pancasila. Kemudian 14% mahasiswa menjawab belum sepenuhnya, mungkin ada beberapa yang didasari oleh Pancasila tetapi tidak seutuhnya terjalankan, serta masih mengandung beberapa dampak negatif. 7% mahasiswa menjawab sudah, karena sudah adanya UU yang mengatur bagaimana menggunakan berbagai macam media sosial dengan baik dan benar. Kemudian 33% mahasiswa menjawab sudah, untuk masyarakat Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup observatif dalam hal budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk soal keempat, yaitu sebagai generasi muda, apa yang kalian rasakan dalam perkembangan iptek di era globalisasi ini terhadap lunturnya nilai moral dan keagamaan? 33% mahasiswa menjawab perubahan sikap anak muda yang semakin tidak bermoral dan beretika. Dan 6% mahasiswa menjawab berkembangnya ilmu pengetahuan dan informasi yang disampaikan lebih cepat seiring perkembangan zaman. 11% mahasiswa menjawab silaturahmi yang berkurang karena lebih memilih untuk memainkan gadget ataupun teknologi lainnya. 23% mahasiswa menjawab maraknya konten pornografi yang tersebar di berbagai media sosial. 4% mahasiswa menjawab banyak masyarakat yang justru melupakan budaya Indonesia. Dan 17% menjawab berkurangnya antusias masyarakat terhadap kegiatan kerohanian. Dan 6% mahasiswa menjawab memperluas penyebaran hoaks. Di soal terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh para generasi muda dalam mengatasi lunturnya nilai moral dan keagamaan dalam perkembangan iptek di era globalisasi tersebut. 29 mahasiswa menjawab menciptakan teknologi yang mengutamakan moral atau keagamaan. Kemudian 12% mahasiswa menjawab
membimbing anak di bawah umur, dan memberikan ilmu pengetahuan seputar dampak konten pornografi. 12% mahasiswa menjawab memilah informasi yang tepat dan menyikapinya dengan bijak. 16% mahasiswa menjawab menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti membaca buku dan mengikuti webinar. Dan yang terakhir, 31% mahasiswa menjawab meningkatkan kegiatan kerohanian. Baik, untuk contoh yang relevan akan dijelaskan oleh teman saya, Tri. Oke, untuk contoh yang relevan itu di sini ada contohnya pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar. Seperti gaya hidup orang Barat, yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia dan juga nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Dan cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja belum ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang ini, bahkan memperlihat tubuh. Gaya rambut mereka yang dicat, remaja suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan menggunakan pakaian dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh kasus adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disijak dan rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus harusnya menjadi tempat wawasan, bergaul dengan segala kalangan dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan, ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa akan datang. Maka sangat penting tuntunan moral bagi para cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga. Dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan teknologi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang bagi peningkatan SDM Indonesia. Contoh dampak positif di bidang ekonomi adalah produktivitas dunia Indonesia semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek produksi. Dan salah satu negatif di bidang ekonominya, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang sangat ketat pada generasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas bermental instan. Juga dampak positif di bidang sosial salah adalah informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan masyarakat. Dan negatifnya adalah kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi namun miskin dalam dimensi rohani. Yang terakhir yang ingin saya berikan adalah di bidang budaya. Salah satu contoh positifnya itu adalah mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa di musik, film, fashion maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia luar. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Kak Lukman. Berdasarkan data yang sudah disebutkan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri pada nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Terus yang kedua, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan atau iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Next. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya ingin menyampaikan
satu kuas oleh Bapak Soekarno, yaitu Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak mau merubahnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.